Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku kekerasan. Pengertian perilaku kekerasan yaitu suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Marah merupakan perasaan jengkel yang timbul sebagai respon terhadap kecemasan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dirasakan sebagai ancaman. SP1 Perilaku kekerasan. Bina hubungan saling percaya, yaitu beri salam setiap berinteraksi. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, tanyakan nama klien. Yang keempat, tunjukkan sikap empati. Yang keempat, tanyakan perasaan klien, senang, sedih, marah, atau susah. Bantu klien mengungkapkan penyebab marah. Simpulkan tanda dan gejala marah. Beri kesempatan pada klien untuk bermain peran dengan perilaku atau kebiasaan. Bicara akibat atau sebab dari pelaku klien. Tanyakan klien apakah mau menolak cara baru untuk mengontrol kekerasan. Diskusikan dengan klien cara mengontrol secara konsekuentif, yaitu secara fisik, secara sosial, secara verbal, dan secara spiritual. Yang selanjutnya, motivasi klien untuk bisa mengontrol kemarahan atau kekerasan. Motivasi digunakan untuk gimana caranya pasien akan menjadikan petunjuk untuk dapat menjadi yang lebih baik. Tujuan tindakan komunikasi SP1. Yang pertama, klien mampu membina hubungan saling percaya dan mengidentifikasi penyebab marah. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan. Yang ketiga, mengidentifikasi tanda dan gejala perilaku kekerasan. Yang keempat, mengidentifikasi akibat perilaku kekerasan yang dilakukan. Yang kelima, mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan. Yang pertama, orientasi. A. Salam terapeutik. Contoh percakapan. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Anantisya yang bertugas di ruang perkutut ini. Kalau boleh saya tahu dengan Mas siapa? Kemudian B. Evaluasi atau validasi. Contoh percakapannya, bagaimana perasaan Mas saat ini? Apakah masih ada perasaan marah atau jengkel? Kemudian C. Kontrak. Contoh percakapannya, baiklah, pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai perasaan yang dirasakan oleh Mas. Mari kita bercakap-cakap ke taman, atau Mas ingin pergi ke tempat lain. Berapa lama kira-kira kita mau berbincang-bincang? Sekitar 15 menit. Yang kedua, fase kerja. Contoh percakapannya, apa yang menyebabkan Mas bisa marah? Nah, bisakah Mas ceritakan kepada saya apa yang dirasakan Mas saat Mas marah? Saat Mas Arif marah, apakah ada perasaan marah? Seperti tegang, kesal, mengepalkan tangan, atau Mas akan mondar-mandir? Atau mungkin ada hal yang lain dirasakan sama Mas? Apakah ada tindakan yang dilakukan sama Mas Arif saat Mas marah, seperti memukul atau membanting sesuatu? Kemudian, apakah setelah Mas melakukan tindakan seperti membanting atau memukul, masalah yang Mas alami, apakah masalah tersebut bisa selesai? Apakah tindakan yang Mas lakukan memiliki akibat yang besar di rumah? Kemudian, setelah semua hal yang Mas lakukan, Mas dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa lebih lanjut. Terminasi. A. Evaluasi subjektif. Bagaimana perasaan Mas setelah berbincang-bincang tentang perasaan marah yang Mas rasakan?
B. Evaluasi objektif. Coba Mas jelaskan lagi kenapa Mas bisa marah. C. Kontra. Yang pertama yaitu topik. Baik, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi tentang akibat dari perasaan marah yang Mas rasakan. Yang kedua yaitu tempat. Di mana kita bisa berbincang lagi? Bagaimana kalau di sini saja? Yang ketiga waktu. Berapa lama kita akan berbincang? Bagaimana kalau 15 menit? Pada suatu hari, perawat datangi seorang pasien yang bernama Bapak Joko yang mengalami gangguan perasaan rasa marah. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Alfi. Bapak bisa panggil saya Prat Alfi. Saya yang berjaga di ruang 9 ini. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa? Jono. Biasanya Bapak senang dipanggil apa? Jono. Baik, Bapak Jono, apakah Bapak masih merasa kesal dan marah? Ya, masih. Masih, baik. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai perasaan Bapak saat ini? Yesus. Baik. Kalau begitu, enaknya kita duduk gimana ya Pak ya? Bagaimana kalau di ruang tamu? Yesus. Baik Bapak, kita mulai pembicaraannya ya Pak. Sebelumnya, apa yang menyebabkan Bapak itu marah dan apa sebelumnya Bapak itu pernah marah, dan jikalau Bapak dulu pernah marah, samakah dengan apa yang Bapak rasakan saat ini? Pernah marah karena masalah sepele. Baik, pada saat penyebab marah itu ada, seperti Bapak itu stres karena masalah ekonomi ataukah masalah pekerjaan, itu apa yang Bapak rasakan? Stres karena masalah pekerjaan yang saya rasakan marah. Baik, ketika Bapak marah, apakah hati Bapak itu berdebar-debar kencang dan mata Bapak itu melotot, lalu tangan Bapak itu menggenggam? Apakah Bapak seperti itu? Ya, seperti itu Yesus. Baik, setelah itu apa yang Bapak lakukan? Lalu apakah Bapak itu mendorong pintu ataukah Bapak itu membanting piring-piring ataupun gelas-gelas? Menurut Bapak, tindakan Bapak itu merugikan banyak orang apa tidak Pak? Maukah Bapak belajar cara mengungkapkan rasa marah Bapak tanpa merugikan orang lain? Ya, maksud. Di sini ada beberapa cara untuk mengungkapkan rasa marah. Itu apa saja Yesus? Salah satunya yaitu kegiatan fisik yang Bapak lakukan nanti. Yesus. Nanti Bapak cukup tarik nafas. Ketika Bapak merasa Bapak sudah menunjukkan tanda-tanda marah seperti Bapak rasanya berdebar-debar, mata melotot, lalu tangan mengepal, itu Bapak cukup tarik nafas. Nanti dihembuskan lagi. Begitu ya Bapak? Apakah Ya. Bapak mengerti? Ya. Baik Bapak sudah paham ya. Sekarang mari kita lakukan latihannya. Bapak bisa tarik nafas 1, 2, 3, lalu hembuskan lagi Pak. Ulangi lagi, tarik nafas, hembuskan. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan latihan kegiatan ini? Lumayan baik Yesus. Baik, kalau perasaan Bapak sudah lumayan membaik, nanti Bapak bisa melakukan kegiatan ini ketika Bapak merasa sudah menunjukkan rasa marah ya Pak. Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang tentang kemarahan Bapak? Baik dan senang. Baik Bapak, jadi di sini penyebab Bapak marah itu ada 2. Yang pertama karena Bapak itu stres, dan yang kedua karena masalah pekerjaan Bapak. Nah, yang selanjutnya Bapak itu kalau marah suka membanting-banting pintu dan itu menyebabkan istri Bapak takut. Begitu ya Pak ya? Yesus. Nah, kalau begitu coba Bapak ingat lagi kalau Bapak itu marah. Nah, coba Bapak itu ingat penyebabnya itu apa dan apakah itu merugikan orang lain. Lalu jika itu merugikan orang lain, coba Bapak melakukan latihan-latihan yang telah saya ajarkan tadi. Begitu ya Pak? Ya. Baik Bapak, bagaimana kalau 2 jam lagi saya datang dan kita latihan cara lain untuk mencegah atau mengontrol marah Bapak?
Tempatnya di sini saja ya Pak ya. Selamat pagi. Ya sus. Setelah dilakukan pengkajian oleh perawat, Bapak Joko sudah bisa mengalami introspeksi diri dan bisa mengandalkan rasa marahnya.